Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat dalam kondisi kita yang seperti ini, seperti itu ya Mbak ya, banyak bersyukur. Dan Ibu harap kalian sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk menyimak pelajaran hari ini, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain selain memperhatikan penjelasan Ibu untuk kesempatan kali ini. Baik. Sekarang kita mulai melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, yaitu masih pada bab rias, tapi kita melanjutkan poin selanjutnya. Oke, poin yang selanjutnya itu tidak diperbolehkan memakai wewangian yang tercium aromanya oleh orang lain. Dari Ghanim bin Qais, dari Abu Musa al-Asy'ari, dia menceritakan Rasulullah SAW telah bersabda, ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha wa fiha zaniyatun, rawahul ashabus sunan. Jadi di sini artinya apa? Setiap wanita mana saja yang memakai wewangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya, itu berarti dia telah berzina, seperti itu ya Mbak ya. Jadi di sini ashabus sinan, kenapa rawahul ashabus sinan? Karena ashabus sinan itu maksudnya rawahul Ahmad, rawahul Nasa'i, rawahul Abu Dawud, dan rawahul Tirmidzi. Seperti itu dari 4 perawi ini. 4 perawi ini disebut dengan, kalau mereka merawikannya bareng-bareng, namanya ashabus sinan, seperti itu. Perbedaan antara parfum pria dan wanita. Nih ada perbedaannya nih Mbak. Jadi kalau laki-laki itu, parfum laki-laki itu tercium aromanya tapi tidak nampak warnanya. Sedangkan wanita tidak tercium aromanya tapi tampak warnanya. Seperti itu ya Mbak ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, parfum pria adalah yang tercium aromanya dan tidak nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, seperti itu. Dalam sebuah hadis juga dari Imran bin Husain, dari dia menceritakan Rasulullah SAW telah bersabda, ala watibur rijali rehula launa lahu alla watibun nisa'i launul lariha lahu, rawahul Abu Daud wa Ahmad. Oke, ketahuilah parfum pria adalah yang tercium dan tidak tampak warnanya, sedangkan parfum wanita yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya. Sebagian perawi juga mengatakan yang demikian itu jika dipergunakan di luar rumah, tetapi jika sedang berada di sisi suaminya, maka ia boleh memakai parfum sekehendak hatinya. Jadi yang tidak diperbolehkan tercium wanginya itu ketika wanita itu keluar rumah dan khawatir wanginya akan dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan ketika di rumah hanya suaminya, mungkin hanya keluarganya yang mahram, maka diperbolehkan memakai minyak wangi yang baunya menyengat, seperti itu ya Salihah ya. Oke. Kemudian Abu Hurairah juga menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirah, rawahul Muslim. Jadi setiap wanita, artinya setiap wanita mana saja yang mengenakan bau wangi, maka hendaklah ia tidak mengerjakan sholat isya bersama kami. Maksudnya jangan memakai wanginya ketika pergi ke masjid. Beda sama laki-laki ya Mbak ya. Kalau laki-laki ketika akan pergi ke masjid maka harus wangi. Nah kalau perempuan tidak boleh memakai wewangian, seperti itu ya Mbak ya. Bisa dipahami ya Mbak ya untuk masalah memakai wewangian. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan atau poin selanjutnya. Tidak diperbolehkan bagi wanita memakai pakaian tipis ya Mbak ya. Dari hadis dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, katanya. Jadi pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang yang
orang laki-laki yang naik pelana, mereka singgah di beberapa pintu masjid, yang wanita-wanita mereka berpakaian tetapi seperti telanjang. Kemudian di atas kepala mereka terdapat suatu seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka, karena mereka semua terlaknat. Yang banyak itu kata Rasulullah. Jadi ada beberapa orang yang akan terlaknat kelak. Yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya memakai pakaian tipis atau memakai pakaian yang membentuk bentuk tubuh. Ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, wanita yang di atas kepalanya menyerupai punuk unta. Kalau kalian memakai jilbab, maka jangan menguncir terlalu tinggi sehingga timbul benjolan di kepala, seperti itu ya Mbak ya. Atau terlihat ikatan kepalanya, ikatan rambutnya terlihat, seperti itu ya Mbak ya. Jadi membentuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka kata Rasulullah, mereka akan dilaknat kelak, seperti itu ya Mbak ya. Bisa dipahami ya Mbak ya untuk poin kedua. Tidak memakai pakaian tipis. Ya, jangan memakai pakaian yang berbentuk, ya. Jadi memakai pakaian yang longgar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke perintah berhijab. Perintah berhijab terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Al-Ahzab ayat 53. Oke, di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum illa ta'amin ghairi nadirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lil hadis. Inna dzalikum kanu yu'din nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqqi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum azharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum tu'dzu rasulallahi wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Seperti itu ya. Itu bunyi dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah, dan jika kalian selesai makan, keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah sangat besar dosa baginya. Nah, itu adalah isi dari surat Al-Ahzab ayat 53. Kemudian, ada juga perintahnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ini sangat terkenal. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Seperti itu ya Mbak ya, itu bunyinya. Nah, oke. Perintah berhijab ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 53, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian ada syarat-syarat berhijab. Ya Mbak ya, syarat-syarat berhijab. Jadi, hijab ini terdapat beberapa syarat yang tanpanya hijab itu tidak akan sah.
Yang pertama, menutupi hijab itu harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan yang dikenakan ketika memberikan kesaksian maupun sholat. Ya Mbak ya. Kemudian yang kedua yaitu hijab bukan dimaksudkan untuk sebagai hiasan bagi dirinya. Jadi maksudnya di sini hijab itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan bagi dirinya, sehingga tidak diperbolehkan memakai kain yang berwarna mencolok atau kain yang penuh gambar dan hiasan. Yang ketiga, hijab itu harus lapang dan tidak sempit. Nah, hijab yang dimaksud di sebuah hadis atau di ayat Al-Quran ini harus lapang dan tidak sempit sehingga tidak menggambarkan postur tubuhnya. Ya Mbak ya. Yang keempat, hijab tidak memperlihatkan sedikit pun bagi kaki wanita. Jadi artinya hijab itu atau gamis itu biasanya itu perintahnya harus dipanjangkan ya Mbak ya, lebih dari dipanjangkan 1 jengkal dari mata kaki supaya apa? Kakinya tidak terlihat karena kaki wanita merupakan aurat, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang kelima, hijab yang digunakan tidak boleh sobek ya Mbak ya, sehingga tidak menampakkan bagian tubuh atau perhiasan wanita. Dan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki ya Mbak ya. Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau disebut dengan tasyabbuh ya, baik laki-laki maupun orang-orang kafir. Jadi kita tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki atau tasyabbuh bil kufar, menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, itu tidak boleh menyerupai laki-laki atau menyerupai ahlul kitab, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jilbab itu bukan hanya penutup kepala. Ya, jadi ulama Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa jilbab lebih dari sekedar penutup kepala. Adapun penutup kepala saja bisa saja disebut dengan himar. Sedangkan jilbab itu yang melapisi bagian tubuh. Jadi biasanya orang itu memakai jilbab, jadi bisa dilihat perbedaan himar dan jilbab. Kalau himar tuh lebih kecil atau dalemannya jilbab. Ya Mbak ya, biasanya ukurannya lebih kecil daripada jilbab. Sedangkan jilbab itu bagian luar dari himar. Seperti itu ya Mbak ya. Atau kalau kata kita itu namanya inner begitu ya Mbak ya, atau ciput begitu. Nah, itu disebut dengan jilbab itu adalah bagian luarnya. Kita lanjutkan. Oke. Berjilbab lebar menggunakan gamis atau rok. Konsekuensi dari jilbab adalah menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya, bagian dada, lengan tangan, dan kaki bukan hanya dibalut dengan baju dan celana, namun jilbab yang sempurna itu bersifat longgar atau tidak ketat, sehingga tidak lebih tepat adalah dengan menggunakan jilbab lebar ditambah dengan bergamis atau mengenakan rok. Jilbab lebar yang dimaksud panjangnya hingga paha sehingga membuat lengan tangan tidak dibalut yang membentuk lekuk tubuh. Jika lekuk tubuh nampak, maka artinya aurat tidaklah tertutup dengan sempurna. Seperti itu. Oke, mengenakan jilbab lebih menjaga diri. Kenapa kita harus mengenakan jilbab? Karena dengan mengenakan jilbab kita akan lebih menjaga diri. Mengenai ayat zalika adna yu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat di atas itu menunjukkan orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda. Karena jika seorang wanita tidak berjilbab, maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita atau wanita afifat. Ya Mbak ya, artinya apa wanita afifat? Itu wanita yang benar-benar menjaga diri atau kehormatannya.
Akhirnya, orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya muncul hal yang bukan-bukan. Lantas mereka pun menyakitinya dan menganggapnya rendah, seperti anggapan mereka itu budak. Akhirnya, orang-orang yang ingin berlaku jelek dan merendahkannya. Ya Mbak ya, artinya kita memakai jilbab sebagai identitas kita sebagai muslimah sejati. Seperti itu ya Mbak ya. Kalau mau dikatakan muslimah, maka kita harus berhijab. Karena dengan berhijab, maka identitas kita dikenali. Ya, oh iya, mereka itu adalah muslimah, seorang muslimah. Karena apa? Mereka menggunakan jilbab seperti itu ya Mbak ya. Dan di sini jelas bahwa jilbab itu bisa menghindarkan diri kita dari diganggu oleh orang-orang yang jahat seperti itu ya Mbak ya, dengan laki-laki yang memang berniat jahat seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin sekian dari penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.